Saya tanya, mau nyoba polisi aman nggak? Aman. Polisi satu saya bubarkan situ. Aku ambil lima kanan. Tapi Indonesia telah merdeka dari Jepang. Indonesia telah merdeka dari Belanda. Indonesia telah merdeka dari Portugis. Indonesia telah merdeka dari penjajah asing. Tapi Indonesia belum merdeka dari kesesatan, belum merdeka dari kemungkaran. Maka kami sebagai putra-putri bangsa ingin menyelamatkan saudara-saudara kami, santri-santri anak bangsa yang sedang mondok di Pondok Zaitun, yang sedang disesatkan oleh si bangsa Panji Gumilang. Saya tidak butuh 1 juta pemuda yang tidak punya nyali berjuang di belakang. Saya butuh satu saja pemuda, tapi dia punya semangat yang kuat, yang kuat menjadi teguh membela bangsa Indonesia, Islam dan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sebelah saya ada Habib Idrus Al-Hadithi. Beliau Wakil Sekretaris Umum DPP Front Persaudaraan Islam. Nanti akan menyampaikan terlebih dahulu apa yang kemudian terjadi diskusi yang cukup panjang. Nah, sampai kita mendengar sampai sholat maghrib berjamaah, kita akan dengarkan laporan. Kemudian setelah laporan kita akan mendengarkan pernyataan sikap dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam yang kemudian disampaikan kepada Kemenko Polhukam. Maka setelah itu saya mau tanya, Habib Bahar harus bicara atau tidak? Bicara atau tidak? Bicara atau tidak? Bicara. Maka kita dengarkan nanti rangkaian demikian. Nanti kita minta Habib Bahar untuk kemudian memberikan tanggapan sekaligus pernyataannya sebagai penutup daripada aktivitas. Kita minta kepada Habib Idrus untuk melaporkan. Kepada beliau kami persilakan. Takbir! Takbir! Sallallahu alaihi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Segenap para habaib, para asatid, juga segenap para aktivis mujahidin wal mujahidat yang insya Allah capek kita ini akan dibalas oleh Allah dengan keberkahan, dengan kita membela syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kami dari delegasi yang tadi masuk ke dalam di Menko Polhukam, bahwasanya tadi kami sudah menyerahkan surat pernyataan sikap kepada kami, tapi sayang, seribu sayang, deputi yang bersangkutan dalam menangani kasus Zaitun ini, yaitu pejabatnya tidak ada. Maka dari itu pernyataan sikap kami teruskan, kami berikan kepada Pamdal, yaitu keamanan dalam yang ada di Menko Polhukam, yang disaksikan oleh Bapak Kapolsek dan Dir, yang dimana isi dari pernyataan kami ini bahwasanya harus betul-betul di follow up sama pejabat yang bersangkutan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka dari itu di sini kita datang sebagai rakyat untuk kita meminta, yaitu untuk kita meminta kepada mereka para pejabat-pejabat yang bersangkutan harus peduli terhadap suara rakyat. Betul atau tidak? Maka dari itu di sini kami bacakan pernyataan sikap kami, pernyataan sikap kita. Di sini kami bacakan bahwasanya pernyataan sikap 1, mengecam keras penyebaran kesesatan dan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun Indramayu. 2, menuntut Majelis Ulama Indonesia untuk segera mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran Panji Gumilang. 3,
menuntut pemerintah untuk menutup Ponpes Al-Zaitun Indramayu karena menjadi tempat sesat menyesatkan yang dilakukan terhadap anak bangsa. 4. Menuntut pihak aparat penegak hukum untuk segera melakukan proses hukum kepada Panji Gumilang atas dugaan penistaan agama Islam, dan ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia oleh beberapa kelompok elemen masyarakat. 5. Menuntut pemerintah untuk menetapkan Al-Zaitun sebagai organisasi terlarang serta mengusut pihak-pihak yang turut melindungi Al-Zaitun, baik itu perorangan maupun institusi tertentu. 6. Menyerukan kepada wali santri pesantren Al-Zaitun untuk segera menarik para santrinya dari Al-Zaitun demi keselamatan akidah mereka. 7. Menyerukan kepada umat Islam untuk bersatu pada terus melawan paham sesat menyesatkan yang akan merusak akidah umat Islam. Demikian pernyataan sikap ini dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 8 Zulhijjah 1440 Hijriah 26 Juni 2003 Masehi. Maka dari itu kita sudah dengar sama-sama pernyataan sikap kita. Sekarang saya mau tanya di sini, siap terus berjuang atau tidak? Siap untuk lawan yaitu mereka para penista agama atau tidak? Siap untuk kita mengawasi yaitu pejabat-pejabat yang dimana dalam kursi Al-Zaitun atau tidak? Kita akan terus awasi, betul atau tidak? Kita akan terus betul-betul awasi. Kita lihat bahwasanya hukum tidak boleh tebang pilih, betul atau tidak? Yang sesat harus yang sesat dan ditindak, jangan sampai yaitu tebang pilih. Nah mungkin ini nanti akan kita kembalikan lagi kepada itu pimpinan. Gimana? Puas gak? Puas gak? Kira-kira marah gitu udah hilang belum? Nambah berkurang? Nambah berkurang? Ini yang bisa membaca Habibah. Kita minta Habibah harus duduk. Duduk. Takbir. Siapa duduk semua saya maju. Maju. Kalau mau santai jangan di sini. Maju. Maju depan semua. Itu di belakang maju. Lu pada mau berjuang atau main-main, ah? Mau berjuang atau main-main? Berjuang atau main-main? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya tidak bisa basa-basi. Tadi saya duduk di bawah. Ketika saya duduk di bawah, saya tidak mau orasi. Saya mendengar bahwasanya dari pihak Kemenko Polhukam tidak mau datang di sini untuk menjelaskan, padahal dari delegasi sudah masuk. Itu tadinya saya udah mau pegang mic, saya udah mau bilang Pak Polisi, weh kalian siapkan water cannon, siapkan gas air mata, kami siap masuk ke dalam. Tadinya betul. Andaikan tadi saya instruksikan begitu, siap masuk ke dalam, ada gas air mata, siap ditembak peluru tajam, siap mati, siap hancur, siap biasa. Allahu Akbar. Tadinya, tapi alhamdulillah bapak-bapak polisi kita yang baik, beliau datang ke sini untuk menyapa umat yang hadir. Jadi kita memberikan apresiasi. Namanya kita orang perang nggak ngerti bahasa intelektual. Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Mugi, ya, pada Bapak Mugi, saudara-saudara, adik-adik saya di sana, abdi-abdi negara dari Polri,
yang telah menjaga situasi hingga aman, tenang, tentram, damai. Kita datang ke sini sebagai rakyat, betul? Sebagai masyarakat, betul? Saya tanya bapak-bapak polisi itu dan orang-orang Kemenpolhukam itu, gaji mereka dari siapa? Baju dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Dari rakyat, air mata rakyat, keringat rakyat, darah rakyat. Maka kalian jangan semena-mena kepada rakyat, karena di atas kalian ada kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Jangan, betul. Tadinya saya mau orasi, saya mau bilang, saya mau memberikan saya mau ngasih apresiasi buat Mahfud MD, buat Ridwan Kamil, karena telah membentuk tim investigasi cepat, termasuk cepatlah itu, membentuk tim investigasi ke Al-Zaitun dengan 3 poin yang saya tahu. Saya kan orangnya ngajar, ngarang kitab, jadi nggak pernah lihat di jalan. Saya dikasih tahu 3 poin. Apa poin pertama? Apa? Poin pertama, diberikan sanksi pidana. Betul Pak Polisi? Kabar infonya begitu ya? Dikasih sanksi pidana. Betul. Yang kedua, sanksi administrasi. Apa? Sama saja. Pokoknya sanksi administratif. Iya kan? Ya. Nah, sanksi administratif ini, ya, itu mereka bayar denda begitu kan, tapi nggak dibubarkan. Nah, sedangkan harapan kita sebagai umat, betul, saya lihat kalau nggak salah ini juga demi hak konstitusional para santri-santri yang sedang belajar di Al-Zaitun. Saya sampaikan kepada Mahfud MD, saya sampaikan kepada Ridwan Kamil, jikalau santri-santri yang ada di Al-Zaitun kalian berikan hak, cabut, kalian berikan sanksi administratif, sedangkan mereka masih tetap dalam situ, pondoknya tidak kalian bubarkan. Jikalau kalian khawatir atau takut membubarkan pondok, maka hak-hak konstitusional para santri tidak diberikan. Jangan khawatir, saya akan ajak semua pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Jawa Barat, Banten untuk menerima semua santri-santri Al-Zaitun. Takbir. Gak usah jauh-jauh, pondok pesantren saya siap menampung santri Al-Zaitun. Tajul Alawi gratis, gak pakai bayar lagi. Betul. Nah, yang ketiga, demi keamanan dan kondisivitas. Nah, ini kalau mau aman, betul, kalau mau kondisivitas di Jawa Barat aman, maka kami umat Islam, masyarakat, ini bukan FPI doang Pak, dia ada ormas-ormas Islam, pengurus-pengurus masjid, mushola, pesantren, surau, para ustadz, anak-anak STM, semua ini bukan aksi FPI saja, ini rakyat, masyarakat, umat Islam yang minta kehadiran, betul. Nah, kita minta satu lagi ke Pak Mahfud MD. Apa itu? Bubarkan Al-Zaitun secara permanen. Penjarakan si Panji Gumilang, betul. Hei Panji, jangan kau merasa hebat, jangan kau merasa besar. Siapapun di belakangmu, siapapun di belakangmu, jangankan kau, iblis saja saya makan, apalagi cuma kamu Panji. Pakai ngomong, MUI tidak punya akhlak, goblok. Pakai ngomong, kenapa kok MUI mengharamkan santrinya masuk ponpes? MUI itu mengeluarkan fatwa nggak sembarangan, betul? Ya bagaimana nggak sesat? Bagaimana nggak haram? Satu, ikhtilat, bercampur laki perempuan. Dua, istahalu zina di kafaroh, menghalalkan zina cukup dengan bayar nggak tahu berapa juta.
Tiga, takun khatiban Jum'atan an-nisa al-mar'ah, perempuan jadi khatib Jumat. Ini sesat, ini menyimpang, dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan. Indonesia telah merdeka dari Jepang, Indonesia telah merdeka dari Belanda, Indonesia telah merdeka dari Portugis, Indonesia telah merdeka dari penjajah asing. Tapi Indonesia belum merdeka dari kesesatan, belum merdeka dari kemungkaran. Maka kami sebagai putra-putri bangsa ingin menyelamatkan saudara-saudara kami, santri-santri anak-anak bangsa yang sedang mondok di Ponpes Al-Zaitun, yang sedang disesatkan oleh si bangsa Panji Gumilang. Oleh karenanya, jikalau Pak Mahfud MD, Ridwan Kamil mau yang ketiga tadi, kondusivitas, apa kondusif, aman. Saya tanya, maunya Pak Polisi aman nggak? Aman, kondusif. Satu syarat, bubarkan itu. Mahfud MD, Ridwan Kamil. Tapi saya juga memberi apa namanya? Apresiasi. Saya nggak pernah ngomong apresiasi. Mohon maaf Pak, karena saya nggak pernah muji-muji pejabat. Oke, saya ingin memberikan apresiasi kepada Baris Krim Polri yang ketika menerima yang pertama tadi langsung ditindaklanjuti. Saya Bahar bin Smith dan kami masyarakat memberikan apresiasi. Betul. Kita apresiasi nggak Mahfud MD? Apresiasi nggak? Gubernur Ridwan Kamil apresiasi nggak? Baris Krim Polri yang ingin menindaklanjuti kasus pidana apresiasi nggak? Dukung nggak? Tapi ingat Pak Polisi, Bapak ya, Polhukam, ingat satu syarat tadi. Saya Bahar bin Smith bersumpah. Saya kalau bersumpah, jangankan sumpah, nggak sumpah aja saya lakukan, nggak terlebih sumpah. Ini bukan ancaman, bukan, karena saya tidak pernah mengancam. Ini bukan tantangan, bukan, karena saya tidak pernah menantang. Tapi ini bakal saya lakukan. Bukan ancaman, bukan tantangan. Jikalau pemerintah tidak membubarkan Al-Zaitun dari Allah, saya Bahar bin Smith akan saya ajak umat Islam Jawa Barat, Banten, DKI, datang ke Al-Zaitun. Kita datang, kita ratakan Al-Zaitun di antara saudara. Siap datang, siap hancurkan Al-Zaitun, siap ratakan Al-Zaitun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Hidup Indonesia, hidup keadilan, hidup Islam. Allahu Akbar. Itu Pak Polisi. Capek. Saya tanya, jawab ya. Andaikan sekarang ini saya suruh tembusin ya. Kita lihat Pak, maju Pak, maju teman-teman. Walaupun ada meter cannon, walaupun ada peluru karet, itu Pak siap mati Pak. Tapi kita tidak begitu, betul. Kita datang di sini baik-baik, tujuannya baik, tujuannya bagus. Musuh kita bukan polisi. Polisi adalah para abdi negara. Maka saya berterima kasih banyak kepada Bapak, seluruh adik-adik saya di depan masih muda-muda, masih kecil-kecil. Adik-adik saya. Iya betul. Tapi saya tanya, kalau satu yang membocorkan perahu, semua tenggelam. Jangan begitu. Jangan hanya gara-gara ada oknum-oknum polisi yang nggak benar, terus kalian menganggap semua polisi begitu. Salah, itu orang bodoh itu. Saya tanya, jawab. Kalau kalian punya buah satu keranjang, ada satu yang busuk, yang kalian buang yang mana? Sisanya dibuang nggak? Nah, kalau ada oknum polisi yang berbuat jahat, berbuat buruk,
Jangan anggap seluruh polisi seperti itu, betul. Masih banyak polisi-polisi yang baik. Saya banyak teman-teman saya dari Polri, dari TNI, dan mereka baik-baik, alhamdulillah. Dan nggak tahu baik di depan saya, nggak tahu di belakang. Yang penting saya berprasangka baik, betul. Betul. Jadi jangan hanya gara-gara Sambo, terus semua polisi mau dianggap seperti Sambo. Nggak boleh, betul. Kalau yang bejat Sambo ya Sambo aja yang bejat, yang biadab, yang bangsat. Jangan samakan semua polisi seperti Sambo, betul? Betul. Sekali lagi Pak Muki, saya memberikan apresiasi kepada Bapak. Dan saya memberikan apresiasi kepada Barreskrim untuk menindaklanjuti kasus ini. Tangkap Panji Gumilang, tidak ada tawar-menawar. Tangkap Panji Gumilang dan bubarkan Al-Zaitun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya, andaikan pemerintah tidak bertindak setelah adanya kesepakatan kita ini, pemerintah tidak bertindak, siap takkan Indramayu, siap ratakan Al-Zaitun, siap seret paksa Panji Gumilang, siap hancur, siap binasa, siap selamatkan anak bangsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Kira-kira Pak Polisi masih meragukan nasionalisme saya? Tidak. Nanti andaikan ada yang tidak terima dengan orasi saya ini, Pak, langsung tangkap di jalan aja, Pak. Itu mobil saya coba. Ini nggak usah nunggu surat panggilan. Kalau nggak terima tangkap aja langsung, Pak. Saya ikhlas, saya ridho. Karena berkali-kali saya dipenjara demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia. Saya bukan koruptor, saya bukan penjahat, saya bukan penjara, tapi saya di penjara ini membela bangsa. Kami ingin Indonesia berdiri sendiri tanpa ada pihak-pihak asing yang ingin mencuri kekayaan alam di Indonesia. Betul, betul. Siap hancur di Indonesia, siap binasa di Indonesia, siap mati di merah putih. Angkat bendera merah putih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi itu Pak, kalau saya suruh maju, ya mereka maju. Jadi yang terakhir sebelum saya tutup, mohon maaf bisa dipesat. Kalau andaikan pemerintah nggak bubarin, kita ngomong pahit, lihat. Kita ngomong pahit ya. Kalau pemerintah nggak mau bubarin, yang kita datang nggak Zaitun, kita ratain. Nah itu paling kita kena pasal 170. 170. Kalau barang-barang sama luka-luka biasa, ayat 1. 170 ayat 1, betul? Kamu betul? Kalau luka-luka berat, 170 ayat 2. Betul? Kalau ada yang mati, 170 ayat 3. Ditambah junto 351 ayat 3 juga. Ditambah lagi pasal 338. Nah saya tanya, siap nggak terima semua itu? Siap masuk penjara? Tenang, andai jangan masuk penjara, hukuman saya lebih berat kok dari kalian. Kenapa? Karena saya yang akan dianggap provokatornya, kan begitu Pak ya? Iya, kalau saya munafik-munafikan, saya 11 kali masuk penjara. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terakhir, apapun agama kita, kalau hanya berbeda masalah furu'iyah, bersatulah dalam keislaman. Apapun suku, ras, agama, mau apapun warna kulitnya, mau hitam, mau putih, mau coklat, mau kuning, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun agamanya, mau Buddha, mau Hindu, mau Katolik, walaupun kita tidak seagama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan. Apa itu? Kita satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu merah putih, satu Pancasila, satu NKRI, yaitu kita disatukan dengan bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Saya tanyakan semua yang hadir di sini, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Allahu Akbar! Kurang keras! Kurang keras!
barusan saya ngomong semoga sampai, ini pasti sampai ke Mahfud MD dan ke SPSK. Dan semoga beliau-beliau Allah beri kekuatan ketabahan. Pak Mahfud MD dan semuanya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun untuk membubarkan Al-Zaitun yang telah jelas-jelas sesat dan menyesatkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau masalah santri-santrinya, saya siap seluruh pondok pesantren aku aja ya, pondok pesantren yang kobong-kobong Sunniyah, Salafiyah, pondok-pondok salaf, aku aja Jawa Barat, Banten dan paling banyak siap menampung seluruh santri-santri, baik yang belum terkena virus sesat atau yang belum terkena virus sesat atau yang sudah terkena virus sesat. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan saudara-saudara kita, putra putri bangsa. Betul? Tidak alasan kita kuat nggak? Kuat nggak? Selain kesesatan, kita ingin menyelamatkan putra putri bangsa. Begitu Pak. Jadi Bapak punya tugas, saya juga punya tugas Pak. Ya, tapi tugas saya lebih tinggi dari Bapak. Kok bisa? Ya, ada dalilnya. Apa dalilnya? Dalilnya al-muluk hukamun 'alan nas. Raja, penguasa, aparat, mereka bisa mengatur rakyat, mereka bisa menghukum rakyat. Terus siapa yang bisa mengatur pejabat, aparat, pemerintah, raja? Al-ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama yang bisa mengatur, yang bisa menghakimi para penguasa, para pejabat, dan para aparat. Itu Pak, Bapak ini Masya Allah, saya apresiasi. Ini salah-salah ya. Ini udah malam, gak ada lanjut. Saya ada pengajian malam ini, ngajar kiai saya Pak. Saya tiap malam Selasa ngajar kiai di Selasa. Saya lebih sakit Pak, kaki saya ini kaki saya sobek, jempol ini jempol saya ini hampir putus, udah hampir putus ini, dijahit. Tapi tetap saya datang kemari. Kenapa? Ini masalah agama. Ini masalah akidah anak bangsa yang perlu diselamatkan. Jangankan cuma receh-receh begini. Nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Siap pulang dengan damai, siap pulang dengan aman, siap pulang dengan tentram. Kalau ada pulang yang bikin rusuh Pak, gak usah Bapak yang gebukin, saya yang gebukin mereka. Itu namanya tawassut. Tawassut itu di tengah Pak. Jadi kalau ada golongan dari kita yang salah, kita bilang salah. Tidak membenarkan yang salah, walaupun yang salah itu kawan atau orang yang bicara. Dan tidak akan membenarkan yang salah, walaupun yang salah itu adalah musuh atau yang tidak sejalan dengan kita. Ada benarnya, kita bilang benar. Itu namanya tawassut. Kalau ulama sekarang jarang yang begitu Pak. Ulama sekarang yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Itu namanya kera-kera bersorban. Semoga Bapak polisi dijauhkan dari kera-kera bersorban. Polisi seperti beliau ini polisi baik. Kalau kursi-kursi kekuasaan tidak diduduki oleh orang-orang baik seperti beliau, maka akan diduduki oleh orang-orang yang jahat. Maka saya pribadi mendoakan beliau naik pangkat, naik jabatan, agar Bapak mengisi kursi-kursi kekuasaan. Karena saya lihat kalau Bapak nggak cinta rakyat, kalau Bapak nggak mau kondusif, nggak mungkin Bapak duduk di depan berdiri pada setiap kali. Apalagi depan saya. Biasanya polisi depan saya itu kayak gimana gitu. Siap pulang tertib, siap pulang aman, siap pulang damai, siap ikut instruksi guru kita Habib Muhammad Al-Atas. Allah Akbar, tangannya Allah Akbar. Ini saja sedikit, bukan orasi, curhat. Saya kan lagi di bawah tadi Pak, lebih enak, lebih nyerutu. Saya kan jarang di Jakarta. Tiba-tiba dengar delegasi nggak mau keluar. Oh, naik darah saya Pak. Ya, pulang aman, siap, damai,
Tenteram. Jangan ganggu itu apa namanya itu? Kendaraan-kendaraan yang lain ya. Ya. Siap tunggu komando berikutnya. Berikutnya kayaknya nggak perlu pakai komando. Saya Pak harus di sini ngomong saya Pak, bukan ini bukan. Dan Muhammad, saya tidak butuh 1 juta pemuda yang tidak punya nyali berjuang untuk agama. Saya nggak butuh. Saya butuh 1 saja pemuda, tapi dia punya semangat yang kuat, tekad yang bulat, menggebu-gebu, membela bangsa Indonesia, Islam dan negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir! Mau jadi yang 1 tadi atau mau jadi yang 1 juta tadi? Siap, siap. Coba takbiran keras. Yang keras lagi. Yang keras lagi. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Muhammad ini kalau kadang suka nyiksa saya, ditaruh di akhir-akhir. Katanya kalau Habib nanti duluan umatnya bubar. Bisa ada alasan. Ini pengerayu Arab tapi saya kembalikan kepada dia. Mari kami. Takbir! Takbir! Saya mau tanya kalau ada undangan siap hadir? Ada komando siap hadir? Siap jadi pemuda pembela agama Allah? Siap jadi pemuda pembela bangsa? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Saya mau tanya, dari siang sampai malam pertanyaannya, kita menang atau kalah? Menang atau kalah? Menang atau kalah? Selama kita langkahkan kaki dalam berjuang bela Allah, maka kita telah menang, betul? Nah, kita minta sepatah 2 patah kata dari Pak Mugi menjadi perwakilan dari Kementerian. Setuju? Saya mau tanya, kalau dengar dari Pak Mugi, setelah itu kita bubar dengan tertib. Setuju? 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 Kalau beliau bicara, jangan bicara pun. Setuju? Setuju? Takbir! 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 Kalau berkabang Mugi ngomong, naik pangkat. Calon Kapolri yang cinta ulama, cinta rakyat, menjadi Kapolri yang memperbaiki instansi kepolisian. Amin ya Rabbal. Kalau kita minta sepatah kata kepada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan semua telah menjaga kondisi kita. Saya masih berlibat juga Pak. Suasana kondusif sangat berapi. Jadi saya harapkan tadi setelah ini rekan-rekan semua bisa kembali ke rumahnya masing-masing, tetap jaga keselamatan, tetap patuhi aturan lalu lintas, dan hormati pengguna jalan lainnya. Terima kasih. Saya tanya, kalau polisi kayak Pak Mugi semua aman atau tidak? Aparatnya berkah atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas telah tuntas 2 agenda. Pertama kita mengat, yang kedua kemudian sudah kita dengan Kapol Hukam. Insya Allah surat ini akan jalan, akan terus kita pantau. Insya Allah pulang dari sini besok atau bisa kita dengar Bapak Mahfud membubarkan Zaidun. Kepolisian menaikkan status menjadi tersangka, mengangkat penista agama. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, maka siap kita bergerak. Setuju? Takbir! Mobil sudah mulai bergerak sambil kita baca prajurit pembela Rasulullah. Sambil bergerak. Prajurit pembela Rasulullah. Informasi yang harus